Kasus pemalsuan atau surat palsu yang disangkakan terhadap Notaris Dadang Kusbudi Wicaksono, hingga ditetapkannya sebagai terdakwa di sidang lanjutan, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya, Dedi Arisandi, menghadirkan ahli hukum pidana dari Unair Surabaya, yaitu Sapta Aprilia. Dalam keterangannya, ahli menyebut, unsur dari jeratan pasal 263 atau pasal 266 yakni secara normatif pemalsuan diatur dalam pasal 263 kemudian pasal 264 dan pasal 266 KUHP. Lebih lanjut, pasal 264 itu pengkhususan dari pasal 263 namun isinya, yakni, objeknya berbeda. Pada inti pasal 263 yaitu, pemalsuan surat sedangkan, pasal 264 pemalsuan surat akta otentik, ungkap ahli. Nah, unsurnya, pada pasal 263 yaitu, adanya surat palsu atau yang dibuat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Surat palsu tersebut, harus berdampak atau menimbulkan sesuatu hak, menimbulkan suatu perikatan atau menimbulkan kerugian dan pasal 264 sama persis namun objeknya berbeda yakni, akta otentik. Jaksa menyoal secara ilustrasi dalam pembuatan akta pendirian sebuah yayasan. Berupa, Yayasan A, dibuat akta pendirian tahun 1991 selanjutnya, pada tahun 2008 ada akta perubahan yakni, 3 akta yang menjadi Yayasan B. Saat itu, perubahan akta yang menjadi Yayasan B, semua menghadap dan bertanda tangan kemudian di hari yang sama saat itu juga tahun 2008 akta dilakukan renvoy namun, akta yang dimaksud terdapat perubahan nama Yayasan A menjadi Yayasan B. Selanjutnya, pada tahun 2011 dibuatlah akta yang tercantum seluruh nama pengurus. Padahal, 2 nama pengurus yang tercantum telah meninggal dunia pada 2010. Kemudian Yayasan B tersebut, oleh salah satu pihak digunakan mendaftar ke Dinas Pendidikan guna mengurus izin operasional Yayasan Pendidikan bagaimana menurut ahli. Tanya jaksa, ahli menilai, unsur pemalsuan surat yaitu, adanya surat yang dibuat tidak dengan benar atau surat yang dipalsu. Makna pemalsuan surat ialah surat yang dibuat tidak sesuai dengan fakta atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Dari Pengadilan Negeri Surabaya jurnalis Basudewa TV melaporkan. Pak Sapta yang sudah dibuat PPKI karena bukan saksi fakta Pak Ali, saudara dimintai terkait dengan perkara ini pendapatnya, ya. Sebelumnya pernah menjadi ahli dalam persidangan, beberapa kali pernah ya, beberapa kali pernah. Apakah sebagai ahli praktik dalam kegiatan ilmiah? Iya, karena kami kan mengajar jadi salah satu tugas kami adalah untuk penelitian dan juga mengikuti seminar maupun FGD. Faknya atau mata kuliah yang diajarkan? Iya, hukum pidana material dan hukum pidana formil ya. Hukum pidana material dan formil. Betul. Apakah selain mengikuti seminar, apakah dalam seminar akan membuat makalah atau membuat? Oh iya, itu pasti nanti kami dalam satu tim ya, jadi sesama pengajar juga mahasiswa ya. Ada penelitian juga punya? Ada yang terkait dengan perkara-perkaranya. betul ya, Masalah pidana. Kalau buku sudah ada? Insya Allah tahun 2025 ini pertengahan Lagi membuat buku. Iya. Oh iya. Silakan saudara untuk menunjukkan pertanyaan. Baik, terima kasih. Ya. Saudara Ahli. Ahli pernah dimintai pendapatnya dari hadapan penyidik Polsek Surabaya. Iya, benar. Seluruh pendapat saudara yang tercantum di dalam PAP itu semua. Insya Allah. Baik. Pada hari ini sidang terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Pertama yang saya tanyakan kepada saudara terkait dengan pemalsuan atau membuat surat palsu, sebagaimana diatur di dalam pasal 263 atau dalam
Dapatkah saudara ahli menjelaskan terkait dengan unsur-unsur pasal tersebut? Perbedaan dari pasal 263 dan 264. Baik. Mohon izin yang mulia. Iya. Pasal 263, pasal 264. Secara normatif pemalsuan itu diatur di dalam pasal 263. Kemudian ada pasal 264, kemudian 266 KUHP. Pasal 264 itu merupakan pengkhususan dari pasal 263. Jadi dapat dikatakan sebagai leg spesialisnya dari pasal 263. Isi atau redaksi pasal 263 itu sepenuhnya adalah isi dari pasal 263. Namun objeknya berbeda. Kalau di pasal 263 itu adalah pemalsuan surat pada umumnya, sementara dalam pasal 264 itu merupakan pemalsuan surat, akte, atau seperti yang disebutkan dalam pasal 264 KUHP. Nah, lalu unsurnya apa? Itu sekali lagi karena memang adalah sama, maka kita masuk ke pasal 263. Di pasal 263 itu unsur pertama adalah adanya surat palsu atau yang dibuat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Apakah hanya itu? Tidak. Surat palsu atau surat yang dibuat secara tidak benar harus dapat satu menimbulkan hak, dua menerbitkan suatu peringatan, tiga atau dapat digunakan sebagai bukti, lantas digunakan seolah kata asli atau tidak palsu, dan atas penggunaan bukti timbul suatu sehingga dalam hal ini kerugian itu ada ketika ada penggunaan. Nah, penggunaan itu ada ketika ada surat yang palsu atau ada surat palsu. Namun tidak serta-merta surat palsu atau surat yang palsu lantas dapat dikatakan sebagai tindak pidana pemalsuan. Ya. Surat palsu itu mempunyai wilayah yang mempunyai kualitas atau terbatas pada 3 hal. Dapat jika dapat menimbulkan hak, atau jika dapat memberikan suatu tindakan, atau jika dapat digunakan sebagai sama persis, cuma objeknya berbeda. Kemudian akte atau akte otentik, sama-sama surat tapi berbeda. Jadi orang nggak tahu kok ancamannya dia lebih. Baik, saya akan mencoba mengilustrasikan sebuah kasus terkait dengan dugaan pemalsuan akta. Jadi di tahun 80 ada kita sebut akta pendidikan suatu yayasan. Kita sebut yayasan itu dengan yayasan D atau bahkan D. Kemudian ada pembaruan akta atau perubahan dengan akta nomor 2 yang dibuat pada tahun 91. Di situ sudah tercantum pengurus-pengurus dari yayasan. Dan selanjutnya di tahun 2008 juga ada akta perubahan dengan akta nomor 3. 1, 2, dan 3. Tetap nama yayasannya adalah yayasan D. Pada saat itu di tahun 2008 itu ketika membuat akta nomor 3, para menghadap semua ada.
dan sudah mengumpulkan seluruh tanda tangan arsitek. Kemudian di dalam akhir akta disebutkan di dalam akta dengan yayasan D dilakukanlah rainfall yang mengerti bahwa rainfall itu dilakukan pada hari 17 saat 17. Namun di dalam berita acara rainfall itu terdapat perubahan nama yayasan yang awal mulanya yayasan D berubah menjadi yayasan DS. Selanjutnya di dalam berita acara tidak seluruhnya para pengajar mengumpulkan selanjutnya setelah adanya reformasi di tahun 2011 dibuatlah akta baru dengan akta nomor 5. Di situ tercantum seluruh pengurus terdiri dua di antaranya yang tercantum di dalam akta nomor 3 di tahun 2008 setelah meninggal dunia tahun 2007 dan 3 di antaranya tidak pernah menghadap dan seluruhnya 5 orang tidak pernah menghadap dan tidak pernah menghubungkan tanda tangannya di dalam akta. Jadi di tahun 2017 itu ada 2 akta yang diterbitkan, akta nomor 4 dan akta nomor 5. Dan dua-duanya tidak ada tanda tangan. Namun di dalam bagian akhir akta juga tidak dicantumkan maksud atau tujuan atau alasan kenapa para pengajar itu tidak menghubungkan tanda tangan. Namun sudah kita ketahui dengan jelas bahwasanya 2 dari sekian pengajar telah meninggal dunia tahun 2010. Kemudian 2 akta tersebut, akta nomor 4 dan akta nomor 5, didaftarkan untuk pengesahannya di Bendungan oleh seorang biasa sebutkan. Dan diterbitkanlah pengesahan dari Menkumham menyatakan bahwa yayasan IS telah dari produk Menkumham tersebut kemudian dipergunakan oleh salah satu pihak yang tidak diselesaikan untuk mengurus izin operasional sekolah di dinas pendidikan sehingga terbitlah itu produk SK dinas pendidikan yang terkait ini berdasarkan akte-akte yang ada dalam hal ini. Bagaimana menurut pendapat ahli terkait akte-akte yang tadi sudah saya jelaskan? Apakah itu dibenarkan? Dan bagaimana apabila kita lihat dari sudut pandang mohon penjelasan? Ya, terima kasih. Kita kembali lagi untuk kemampuan kita membuat sesuatu yang tidak secara dapat dibuktikan. Oh iya, ya. Iya. Sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa unsur kemampuan itu kan salah satunya adalah adanya surat yang dibuat secara tidak benar atau dipalsu, surat yang dipalsu. Nah, pemalsuan secara rata jika kita mengambil maknanya dari kamus besar bahasa Indonesia, surat palsu adalah bintang di atas bukti yang tidak sesuai dengan fakta atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Dalam hal tadi dari apa yang disampaikan oleh menurut narasi tadi, ada satu hal yang membuat saya bahwa
ada ketidakhadiran beberapa pihak, namun menyatakan hadir. Apakah itu merupakan sebuah kepalsuan? Saya katakan itu sebuah keterangan yang tidak benar bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Namun apakah itu memenuhi unsur pemalsuan 264 KUHP ayat 1 judul 263 1? Saya kembalikan ya, tidak serta-merta keterangan yang tidak benar atau surat palsu tadi menjadi surat palsu jika tidak memenuhi salah satu dari unsur. Tapi jika orang ini memenuhi unsur dikatakan apa? Dapat membuat atau menerbitkan berita, dapat menimbulkan hak atau dapat menggunakan sebagai bukti atau kalau bahasa saya mempunyai kualitas sebagai surat palsu, ya maka setidaknya lantas ada penggunaan dan ada potensi kerugian, maka dengan sendirinya seluruh itu tidak memenuhi. Konsekuensinya apa yang dikasihkan? Ya, bukan 243. Artinya unsur dapat menimbulkan kerugian itu wajib menimbulkan hak, perikatan dan menimbulkan ketiga itu harus sehingga menimbulkan potensi. Iya. Jadi ada 4 unsur penting di dalam pasal 263 yang saya sebutkan itu pasal karena itu berkaitan dengan jadi saya katakan tidak ada kemungkinan tanpa ada penggunaan, tidak ada penggunaan jika tidak ada yang namanya pemalsuan surat. Jadi kalau kita kembali ke depan ada surat palsu, ada kualitas, ada penggunaan, kemudian ada potensi baru. Terkait dengan penggunaan, apakah surat palsu yang setelah dibuat jika kita lihat dari segi penggunaannya, apakah wajib notaris itu sendiri yang menggunakannya atau bisa digunakan oleh orang lain sehingga menimbulkan 3 hal terkait dengan hak, perintahkan dan hukum. Apakah harus notaris yang membuat itu ataukah orang lain bisa menggunakan akta atau surat palsu? Ya. Ya. Jadi begini, subjek hukum di dalam pasal 64 yang 263 itu barang siapa ya? Dan barang siapa ini adalah semua orang dalam ini dalam konteks Kasus pemalsuan atau surat palsu yang disangkakan terhadap Notaris Dadang Kusbudi Wicaksono, hingga ditetapkannya sebagai terdakwa di sidang lanjutan, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya, Dedi Arisandi, menghadirkan ahli hukum pidana dari Unair Surabaya, yaitu Sapta Aprilia. Dalam keterangannya, ahli menyebut unsur dari jeratan pasal 263 atau pasal 266 yakni secara normatif pemalsuan diatur dalam pasal 263 kemudian pasal 264 dan pasal 266 KUHP. Lebih lanjut, pasal 264 itu pengkhususan dari pasal 263 namun isinya, yakni, objeknya berbeda. Pada inti pasal 263 yaitu, pemalsuan surat sedangkan, pasal 264 pemalsuan surat akta otentik, ungkap ahli. Nah, unsurnya, pada pasal 263 yaitu, adanya surat palsu atau yang dibuat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
Surat palsu tersebut harus berdampak atau menimbulkan sesuatu hak, menimbulkan suatu perikatan atau menimbulkan kerugian dan pasal 264 sama persis namun objeknya berbeda yakni akta otentik. Jaksa menyoal secara ilustrasi dalam pembuatan akta pendirian sebuah yayasan. Berupa, Yayasan A, dibuat akta pendirian tahun 1991 selanjutnya, pada tahun 2008 ada akta perubahan yakni, 3 akta yang menjadi Yayasan B. Saat itu, perubahan akta yang menjadi Yayasan B, semua menghadap dan bertanda tangan kemudian di hari yang sama saat itu juga tahun 2008 akta dilakukan renvoy namun, akta yang dimaksud terdapat perubahan nama Yayasan A menjadi Yayasan B. Selanjutnya, pada tahun 2011 dibuatlah akta yang tercantum seluruh nama pengurus. Padahal, 2 nama pengurus yang tercantum telah meninggal dunia pada 2010. Kemudian Yayasan B tersebut, oleh salah satu pihak digunakan mendaftar ke Dinas Pendidikan guna mengurus izin operasional Yayasan Pendidikan bagaimana menurut ahli. Tanya jaksa, ahli menilai, unsur pemalsuan surat yaitu, adanya surat yang dibuat tidak dengan benar atau surat yang dipalsu. Makna pemalsuan surat ialah surat yang dibuat tidak sesuai dengan fakta atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Dari Pengadilan Negeri Surabaya jurnalis Basudewa TV melaporkan. Memang dalam perjalanan kerugian itu kayak misalnya dalam contoh pidana korupsi itu kan juga ada teorinya ya, ada teori yang meminimalisir menyederhanakan kerugian. Tapi di dalam konteks 263 itu kerugian yang langsung dari perbuatan pemalsuan tadi. Kerugiannya itu akibat dari perbuatan pemalsuan itu. Baik. Kemudian terkait dengan pelapor, bagaimana pendapat ahli terkait dengan siapa subjek hukum yang berhak untuk melaporkan dugaan suatu tindak pidana? Siapakah itu? Apakah setiap orang atau orang-orang tertentu? Bisa saja jelaskan. Pada dasarnya yang bisa melapor adalah setiap orang ya. Sekarang itu disampaikan di dalam pasal 1 angka sekian ya. Laporan adalah atas hak setiap warga negara. So siapapun saja boleh melapor. Di dalam konteks pasal 2 nanti ya, itu karena dia bukan termasuk delik aduan, maka siapa saja boleh melaporkannya. Namun keunikan ini saya katakan unik ya, karena ada frase atau redaksi kerugiannya itu ada. Ini akhirnya yang menjadikan delik 263 ini jika dikaitkan dengan perbuatan kerugian, maka yang melaporkan ya tentu yang bisa mendalilkan kerugian tadi. Artinya ada kaitannya dengan kerugian itu, ada kaitannya dengan siapa yang mendalilkan tadi. Betul, saya kira begitu. Ya. Baik. Kemudian terkait dengan keterangan ahli dalam berita acara pemeriksaan kepolisian di poin nomor 10. Terkait dengan penjelasan saya ilustrasi tadi, yang saya jelaskan mulai dari awal sampai akhir. Di dalam keterangan saudara tidak jauh dari apa yang tadi saya jelaskan. Apakah benar seorang notaris itu harus memiliki prinsip kehati-hatian? Iya, itu kan disampaikan di dalam undang-undang jabatan notaris. Betul. Iya. Dan sudah kewajiban notaris di dalam membuat sebuah akta itu wajib diadakan para pengadil, 2 orang atau 4 saksi, dibacakan, setelah itu ditandatangani. Nah, apabila terdapat suatu perbuatan sebagaimana apa yang saya jelaskan tadi, yang notabene 2 orang menghadap ini dicantumkan di dalam akta, namun beliau sudah meninggal dunia di tahun 2010, dan ada beberapa yang tidak pernah menghadap,
dan menyatakan bahwa beliau ini atau para pengadat ini tidak mengetahui maksud dan tujuan dibuatnya akta. Bahkan terkait dengan nama yayasan, para pengadat tidak mengetahui itu. Apakah benar berdasarkan berita acara pendapat pemeriksaan saudara ini, jika notaris seharusnya patut menduga ada kepalsuan dari si pemberi keterangan, atau bahkan nyatanya notaris dengan sengaja membuat akta tanpa dasar kebenaran, maka notaris aku patut diduga telah melakukan perbuatan pidana yang memenuhi unsur pasal 264 KUHP. Iya. Apakah demikian? Iya, sebagaimana yang saya sampaikan, dalam konteks si pelaku, si terduga pelaku tadi memenuhi seluruh unsur delik 264 junto 263. Termasuk juga terkait dengan unsur kerugian, ya. Ada kerugian korban ataupun pelapor cukup dibuktikan perbuatan pelaku yang memenuhi unsur delik penggusuran yang 3 tadi yang saudara sebutkan. Iya. Izin majelis hakim cukup untuk saudara. Dari masa Saudara ahli, tolong jelaskan tentang pertanggungjawaban pidana atau kapan dan bagaimana seorang itu dapat dipidana. Pertanggungjawaban pidana atau kapan seseorang dapat dipidana, ya, ini kalau kita bahasa artinya kan actus reus mens rea. Jadi pertama, untuk dasarnya orang pidana itu pertama harus ada perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu apa? Adalah perbuatan yang oleh undang-undang dikualifikasi sebagai perbuatan pidana. Contohnya di pasal yang tersebut itu 23, 378, atas 338. Tapi apakah dengan orang telah melakukan perbuatan pidana tadi bukan dapat dipidana? Oh tidak, karena dalam hal ini harus ada satu lagi unsur yang kedua. Tadi perbuatan pidana, yang kedua adalah adanya kesalahan. Nah, kesalahan ini sikap batin. Jadi actus reus perbuatan pidananya, mens rea adalah kesalahan. Nah, kesalahannya ini terkait dengan 3 hal. Yang pertama, orang itu mampu bertanggung jawab. Jadi tidak dalam konteks pasal 44 KUHP. Jadi dia tidak bilang dan tidak dalam maksa. Kemudian yang kedua, dilakukan dengan sengaja maupun apa. Yang luar biasa ya, sengaja yang pidana apapun dapat dipidana. Dan yang terakhir, tidak ada alasan yang menggunakan perbuatannya dan tidak ada alasan yang memaafkan perbuatannya. Jika satu hal di dalam bentuk kesalahan tadi yang saya sebutkan, misalnya, oh ternyata dia tidak mampu bertanggung jawab, maka kesalahannya tidak ada. Kesalahan tidak ada, maka tidak ada pertanggungjawaban. Atau perbuatannya, maksud saya, dia punya kemampuan bertanggung jawab, tapi dilakukan tidak dengan sengaja. Berarti apa-apa? Nah, apa kan juga bentuk kesalahan. Sengaja maupun apa. Nah, ini sama-sama berbeda. Tapi satu tengah-tengah yang tidak berbeda. Dia tidak menginsafi perbuatannya. Ini berbeda. Dia tidak mengerti perbuatannya. Kemudian yang ketiga, jika tidak ada alasan membenar memang, tapi kalau ada alasan membenar, alasan maaf, maka kesalahannya ini perbuatan pidana ada, kesalahan ada, itulah syarat orang dapat dipidana. Nah, di dalam proses penyidikan kepolisian itu hanya unjuk fakta-fakta perbuatan pidana. Nah, untuk perkara kesalahan yang diuji di pengadilan, itu syarat-syarat pertanggungjawaban pidana atau syarat-syarat seseorang untuk dapat dipidana.
sengaja. Sengaja. Dimaksud dengan sengaja tadi itu bagaimana? Ya, Sengaja, orang yang melakukan perbuatan itu secara sengaja. Maksudnya itu bagaimana? Oh iya, sengaja itu kalau dalam bahasa langitannya atau bahasa apa namanya asing itu kan willens and waiting ya. Jadi willens itu apa? Jadi sengaja itu adalah ada kehendak atau menghendaki, dan waiting itu adalah mengetahui. Singkatnya sengaja adalah menghendaki dan mengetahui. Pelaku menghendaki perbuatan yang dilakukan dan mengetahui perbuatan pidana, dan yang terakhir pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu dapat dihukum. Nah, itu adalah kesengajaan. Nah, kesengajaan sendiri itu ada 3 bentuknya, sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan. Saudara ahli, menurut ahli, bagaimana sifat delik sengaja itu dalam pasal 263 KUHP? Di dalam 263 tidak disebutkan kata sengajanya ya. Cuma bukan berarti terus tidak ada sengaja ya, karena memang seluruhnya delik di KUHP itu dirumuskan secara sengaja. Kalaupun tidak ada kata sengaja, tapi redaksinya tentunya aktif. Jadi membuat keterangan tidak benar itu kan aktif ya. Berarti tidak usah dibuktikan kesengajaannya, tapi ketika ada perbuatannya maka dia sengaja. Kemudian juga dengan memaksud. Nah, tapi di situ diterangkan itu ada kata dengan maksud untuk digunakan dan seterusnya. Nah, tadi saya katakan ada 3 bentuk kesengajaan. Sengaja sebagai maksud, kepastian, kemungkinan. Jadi luas kesengajaan itu. Kemungkinan contohnya gini, sengaja dan kemungkinan. Contohnya begini, si pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu, tapi toh dia tetap melakukan perbuatan itu dan timbul akibat, maka itu adalah kesengajaan. Kesengajaan di KUHP yang meliputi 3 bentuk itu contohnya adalah pembunuhan itu. Dan pembunuhan itu barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Sengaja di 338 itu 3 bentuk tadi. Ya maksud, ya kepastian, juga kemungkinan. Tapi kalau sengaja di dalam 263 itu hanya sengaja sebagai maksud, tidak boleh kepastian, tidak boleh kemungkinan. Dan berarti bagaimana demikian dengan maksud. Sehingga dalam hal ini harus dibuktikan kalau memang dia sengaja melakukan perbuatan itu, sengaja membuat pelaku, sengaja menggunakan orang lain menggunakan, dan dia mengetahui akibat penggunaan itu timbul kerugian. Yang kalau kita kembalikan lagi, sengaja itu apa? Menghendaki. Ada ilustrasi lagi. Ada sekumpulan orang menghadap ke notaris untuk membuat akte pendirian yayasan baru. Proses pembuatan akte ada 2 orang meninggal dunia. Jadi ini saya bertanya terkait ada ilustrasi ini. Ada sekumpulan orang yang menghadap ke notaris untuk membuat akte yayasan pendirian baru. Dalam proses pembuatan akte ini ada 2 orang yang meninggal dunia, yang statusnya 2 orang ini sebagai kiainya, sebagai suhunya, sebagai panutannya. Namun semua para pengurus
sekumpulan orang tadi, pengurus-pengurus sama jamaah-jamaahnya itu meminta kepada notaris ini biar gak lama-lama, biar juga gak diubah lagi, dan untuk penghormatan seorang kiai semua pengurus minta tetap ini diterbitkan ya. Orang meninggal ini tetap diterbitkan, namun tidak tanda tangan, pada artinya mengcopy paste dari akta sebelumnya ke akta perubahan yang terbaru tersebut. Namun dengan ketidakhadiran dua orang kiai ini tersebut, yayasan ini tetap berjalan, tetap berjalan. Apakah itu yang dimaksud dengan keterangan ahli seperti tadi ini menimbulkan kerugian? Tolong jelaskan, terima kasih. Iya, tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa kerugian itu adalah kerugian atau ada kausalitas, jadi perbuatan timbul kerugian. Jika memang itu ada kerugian akibat dari perbuatan itu, maka itulah kerugian yang masuk di dalam 263. Namun jika tidak ada kerugian secara langsung, ya berarti tidak ada kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Bukan kerugian yang masuk di dalam pasal 263. Jadi nanti memang harus dibuktikan itu kerugian itu ada atau tidak, dan jika ada, apakah kerugian itu ada kausalitas dengan perbuatan atau pembuatan keterangan yang tidak benar tadi atau pemalsuan tadi. Gitu. Baik, saya menanyakan terkait baik yang disampaikan oleh penasihat hukum kepada ini terkait dengan surat pernyataan para anggota atau jemaah. Pernyataan oleh beberapa orang banyak yang pada intinya di dalam surat pernyataan itu sekelompok orang ini menginginkan bahwasanya dua almarhum itu tercantum di dalam akta yang tadi saya sebutkan, akta nomor 4 dan nomor 5 yang dibuat di tahun 2011, yang sebenarnya beliau-beliau ini sudah meninggal di tahun 2010. Nah ini sebenarnya terkait dengan seharusnya juga saya tanyakan kepada ahli dari bidang notariat, tapi tidak apa-apa, saya mencoba ingin menanya kepada saudara, apakah hal demikian pernyataan yang dibuat oleh sekelompok orang yang menyatakan bahwasanya dua orang almarhum yang meninggal di 2010 ini agar atau supaya dicantumkan di dalam pembuatan akta yang terbaru di tahun 2011, akta nomor 4 dan 5, apakah hal demikian dibenarkan menurut hukum? Padahal yang ternyata di dalam undang-undang jabatan notaris Undang-Undang 2 tahun 2014 jelas disampaikan juga. Siapa yang menghadap notaris, itulah yang berhak untuk menandatangani akta itu. Yang sebelumnya wajib dibacakan oleh notaris, itu kewajiban notaris, dan itu kode etik notaris. Nah, apakah dengan dasar surat pernyataan itu dapat dibenarkan atau membenarkan bahwa akta yang dibuat oleh notaris itu mencantumkan dua almarhum tanpa adanya tanda tangan, tanpa ada penjelasan terkait dengan alasan kenapa para pengadap tidak membubuhkan tanda tangan di akhir bagian. Secara umum, ya, apakah dibenarkan menurut saudara? Di dalam hukum pidana ini sudah saya sampaikan tentang pertanggungjawaban pidana. Salah satu pertanggungjawaban pidana yang menjadi hilang itu ketika tidak ada kesalahan. Kesalahan menjadi hilang itu ketika salah satu dari tiga hal yang saya sebutkan tadi tidak ada. Dalam hal itu ada alasan benar maupun maaf dalam hukum pidana. Alasan benar adalah perintah undang-undang. Pemaaf adalah pasal 44, 6, 7,
pemaaf seperti itu. Nah, surat pernyataan tadi kalau memang dapat dinyatakan sebagai benar, berarti dibenarkan kan begitu. Tapi sayangnya kan undang-undang jabatan notaris mengatur sebaliknya, melarang perbuatan seperti itu. Nah, sehingga bukan termasuk alasan yang benar, bukan termasuk alasan maaf. Baik, satu lagi terkait dengan kerugian. Tadi juga dibahas terkait dengan unsur kerugian yang seolah-olah bahwa tidak ada kerugian secara langsung. Dengan adanya terbitnya Akta nomor 4 dan 5 di tahun 2011, yang sebelumnya yayasan itu bernama Yayasan D. Kemudian dengan adanya akta di tahun 2011 kemudian menjadi Yayasan DS. Di sini muncullah dualisme yayasan. Nah, di tahun 2011 akta tersebut didaftarkan di Menkumham dan Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk izin operasional sekolah. Nah, karena ada dualisme yayasan antara Yayasan D yang semula awalnya sejak tahun 82 didirikan, dengan sampai berjalannya waktu di tahun 2011 kemudian menjadi Yayasan DS. Ini kan ada dualisme. Di sini ada pertentangan yayasan. Di sini muncul kerugian. Misalnya, Yayasan D ya, dengan pendirian pertama itu tidak dapat mengelola lagi yayasan itu dengan adanya Yayasan DS 2009 tadi. Apakah itu juga termasuk dalam unsur kerugian? Ya, jika itu memang ada kaitannya dengan perbuatan. Oke. Ada kaitannya. Ya. Mas, terima kasih dosen. Maksudnya ini dua kali, sekali lagi kalau kita melihat sudah. Saya hanya sedikit menambahkan. Apakah benar ahli pasal 24 Jawa pasal 263 ini bisa masuk unsurnya jika salah satu itu tersebut menimbulkan kerugian? Tolong jelaskan ahli. Iya, begini, di dalam hukum pidana itu memang yang dihukum adalah perbuatannya, perbuatan jahatnya si pelaku yang tambahan perbuatan. Akibat dari perbuatan itu timbulnya kerugian itu bukan yang disetujui oleh penegakan hukum pidana, tapi di dalam pasal 263 itulah saya katakan unik karena dia mencantumkan frasa kerugian. Dan konsekuensinya apa tercantum di dalam pasal, maka itu harus dapat dibuktikan oleh si pendakwa. Nah, lalu bagaimana konteks kerugian di dalam pasal 23? Dan saya sebutkan tadi, memang kerugian pada akhirnya dia berkembang ya, kerugian materi merugi materi. Dan memang maksud dari kata-kata rugi di dalam pasal 264 itu pun ya materi, imaterial. Namun terbatas pada kerugian yang disebabkan karena perbuatan tadi. Ya, dan saat ini masih kita berikan perbuatan langsung timbul. Tapi memang luasnya itu material, imaterial. Tapi yang diakibatkan secara langsung dari perbuatan pemalsuan. Ahli, siapa pelapor dalam pasal 264 Jawa pasal 263 tahun dalam BAP ahli menyatakan siap sudah keterangan ahli sendiri izin pendapat ahli apabila notaris mengetahui
jika yang dibuat adalah nyata-nyata tidak benar, apa yang dimaksud dengan nyata-nyata tidak benar itu, ahli? Iya. Karena memang sudah lama sekali ya, saya juga begitu. Tapi dalam konteks nyata-nyata itu artinya, tadi saya sampaikan juga bahwa terpenuhinya seluruh unsur delik tadi. Jadi ketika saya sebutkan nyata-nyata tidak benar, bukan sekedar keterangan yang tidak benar, tapi keterangan yang benar mempunyai dampak. Ya. Kalau saya bilang tadi mempunyai kualitas sebagai keterangan tidak benar atau mempunyai kualitas sebagai surat palsu, apa itu menimbulkan menimbulkan perikatan, menggunakan suatu digunakan, dipakai, dan timbul kerugian. Maksud saya itu terang-terang itu bukan sekedar palsunya keterangan yang suratnya, tapi keseluruhan unsur delik di dalam pasal 264 junto 23 ayat 1 KUHP. Saya bertanya, kalau menurut pasal 264 263, seorang yang menjadi pelapor atas pasal ini tersebut, Ya karena di situ ada kata kerugian tadi, maka konsekuensinya yang melapor yang menderita kerugian tadi. Itulah keunikannya. Karena ada redaksi kerugian, maka tidak bisa disampaikan. Ya kita masih mengikut redaksi itu. apakah seorang pelapor yang tidak pernah terukit atau tidak masuk dalam suatu pengurusan desa tersebut itu bisa melaporkan terkait pasal 264 dan pasal 263 ini? Kalau memang tidak ada kerugiannya, maka tidak ada legal standingnya. Kalau memang tidak ada kaitannya, maka tidak ada kerugiannya, maka legal standingnya tidak ada. Kesempatan dua kali ya saya. Baik, nanti saya akan bertanya secara umum saja ya. Bisa buka pasalnya. Kalau membaca pasal 264 ayat 1 ya, yang umumnya diatur dalam 263. Kalau bisa dibagi kami sebagai hakim ya, pertama barang siapa. Yang kedua membuat surat palsu atau memalsukan. Yang ketiga yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau membahas tentang atau diperuntukkan sebagai bukti daripada satu hal. Izin yang mulia, itu sifatnya alternatif yang mulia. Ya, kan ya, saudara. Nanti soalnya itu harus tulis semua. Kan ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar-benar dan tidak palsu. Itu yang keempat. Yang kelima, pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Kan ada 5 hal ini ya. Kalau barang siapa sudah ya. Yang kedua, surat palsu atau memalsu surat. Ini apa bedanya? Nah, ini yang kedua. Ya, membuat surat palsu atau membuat secara tidak benar atau false maten ya, itu surat yang semula tidak pernah ada lantas dibuat. Bisa contoh? Ijazah yang dia semula tidak pernah ada, kemudian seolah-olah membuktikan jika Sabta adalah lulusan dari perguruan tinggi X, katakanlah begitu ya. Sabta tidak berkuliah di perguruan tinggi X, lantas Sabta membuat ijazah. Nah ini membuat surat palsu ya. Kalau membuat surat itu sudah ada surat sebelumnya, lantas dipalsukan, dirubah isinya. Yang pernah saya waktu itu alami yang mulia, jadi surat hutang yang mulia, jadi itu adalah
hutan A kepada B, lantas dirubah hutan A kepada C. Itu yang Iya. maksud surat ya. D. Makanya Perbedaan membuat surat palsu dengan memakai surat. betul, itu dua hal berbeda ya mulia. Yang juga, yang ketiga, yang tadi saudara menyebutkan nomor terbukti tiga-tiganya. Betul. Padahal di sini kan ternyata Iya. yang dapat menimbulkan atau H, kemudian perikatan atau pemisahan K, Iya. yang ketiga atau diperuntukkan sebagai suatu bukti. Betul ya mulia. Jadi alternatif atau kumulatif, Ini alternatif yang mulia. alternatif. Jika surat itu dapat digunakan sebagai hak atau dapat menerbitkan suatu perikatan atau dapat digunakan sebagai bukti ya. Alternatif ya, bukan kumulatif ya. Tidak ya, karena Kalau kita kalau misalnya oleh tribunal buktikan tiga-tiganya, tidak ya. oh boleh. Tidak ya. Yang keempat, dengan maksud, saudara sebut tadi dengan maksud sebenarnya. Iya. Untuk kesengajaannya sudah jelas. Betul. Dengan maksud tadi ya. Betul. Untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Ini memakai sendiri dan menyuruh orang lain, begitu. Atau Betul menyuruh yang orang lain. mulia. Betul yang mulia. Berarti memakai sendiri maupun bagi orang lain. Begitu. Betul yang mulia. Betul. Kalau seolah-olah isinya benar dan tidak palsu itu apa maksudnya? Itu dikembalikan kepada redaksi yang pertama yang mulia. Seolah-olah surat itu memang benar, tidak palsu. Jadi menimbulkan kesan. Jadi si pelaku ini mengesankan kepada si di mana surat digunakan nanti yang mulia, seolah-olah surat ini asli, tidak palsu. Begitu. Yang keempat soal menimbulkan kerugian. Betul. Banyak Betul ya. dibahas ya. Ahli tidak perlu tanggapan ya. Tidak perlu tanggapan dari saudara. Ya. Dan apakah nanti kami pakai atau enggak sesuai dengan musyawarah kami ya, karena pendapat itu bisa dipakai, bisa tidak. Namanya juga pendapat. Ya. Terima kasih. Silakan diikuti. Silakan. Saudara tidak sudah. Tidak. Berikutnya gimana? Mohon izin saya untuk ahli Bapak Dr. Prawida. Kemarin sudah menyampaikan kepada saya bahwa saya selama bulan Ramadan ini dia ada di Mekah melaksanakan umrah. Jadi mohon izin bila majelis hakim berkenan, keterangan beliau saya bacakan di bawah. Maksudnya sudah bersumpah ya? Sudah.